Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sekalian yang berbahagia, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di Kabupaten Sumeneb di Pulau Madura, yang mana sudah hampir sehari saya dan sahabat saya Mas Khalid Rahman, Mas Saugi berada di Kabupaten Sumeneb ini di ujung timur Pulau Madura. Dan saat ini kami bertolak menuju ke Kabupaten Pamekasan dan untuk selanjutnya pulang kembali ke Kota Malang. Pemirsa sekalian, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa Kabupaten Sumeneb ini memiliki wilayah yang sangat luas dan paling luas di antara 3 kabupaten di Pulau Madura ini, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Karena wilayah Kabupaten Sumeneb ini tidak hanya berada di Pulau Madura ini, namun juga ada di wilayah kepulauan. Banyak pulau-pulau lepas di luar Pulau Madura yang masuk dalam wilayah teritorial dari Kabupaten Sumeneb ini, seperti Pulau Kangean, Pulau Sapeken, Pulau Puteran, Pulau Raas, Pulau Sapudi, Pulau Masalembu, dan masih banyak lagi pemirsa sekalian. Alhamdulillah saat ini waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, menuju waktu maghrib, dan cuaca tadi sempat gerimis, drizzle ya, dan saat ini cuaca sangat cerah sekali, artinya tidak ada hambatan begitu untuk melanjutkan perjalanan kembali pulang. Dan saat ini ada di Kecamatan Guluk-Guluk ya, Kecamatan Guluk-Guluk. Jadi di Sumeneb ini banyak kecamatan yang namanya ini bersifat kata ulang ya, kata ulang, yaitu ada Guluk-Guluk, kemudian ada Batang-Batang pemirsa sekalian, dan kata-kata ulang yang lain, artinya luar biasa. Pemirsa sekalian yang berbahagia, Kabupaten Sumeneb ini memiliki sejarah yang cukup panjang, artinya tidak kalah juga dengan beberapa sejarah yang berada di wilayah Pulau Jawa. Dulu wilayah Kabupaten Sumeneb ini juga memiliki kerajaan ya, atau kesultanan. Artinya kalau sudah sultan ini berarti kerajaannya ini adalah Islam. Karena sultan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sultan yang artinya penguasa, atau khalifah, pemimpin, rois, zaim, dan seterusnya ya. Artinya seperti kami tadi sholat subuh di Masjid Agung Sumeneb itu didirikan oleh Pangeran Natakusuma atau Panembahan Somala, yang makamnya berada di makam Astatinggi. Kami tadi sempat berziarah ke makam Astatinggi pemirsa sekalian, karena memang tempatnya itu datarannya tinggi, artinya ketinggiannya itu di atas kota Sumeneb ya, masih wilayah kota Sumeneb begitu ya. Alhamdulillah tadi sempat ke makam Astatinggi dan disambut dengan baik oleh juru kunci dan para pengelola makam. Dan Kabupaten Sumeneb ini juga tadi kami sempat melakukan mengunjungi beberapa wilayah, termasuk dengan Mas Khalid ini ke Kecamatan Lenteng ya, Kecamatan Lenteng. Tadi juga sempat mengunjungi pondok pesantren, ketemu dengan famili beliau yang juga seorang kiai dan seterusnya. Alhamdulillah pemirsa sekalian, silaturahmi ini sangatlah penting sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim, fal yasil rahimahu. Luar biasa pemirsa sekalian, karena seperti yang dijelaskan oleh sahabat saya Mas Khalid ini, ketika seseorang bersilaturahmi, silaturahmi dalam arti ketemu secara fisik pemirsa sekalian, bukan hanya silaturahmi lewat media sosial ya. Kan sekarang dengan majunya teknologi informasi, kita bisa berhubungan melalui media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, kemudian juga
dan lain-lain ya, SMS, telepon dan seterusnya itu. Nah, tetapi seutama-utama silaturahmi yaitu bertemu secara fisik, artinya bertatap muka, bermuajahah, face to face. Nah, itu ada pertukaran energi, sel-sel, ion-ion memang, dan seperti yang disabdakan Rasulullah, panjang umur itu memang ilmiah sekali. Menurut sahabat saya ini, Mas Khalid Rahman ini, pemirsa sekalian, seorang akademisi, dan beliau juga menyampaikan bahwa pertukaran sel-sel ini yang menyebabkan kemudian ada pembaruan di dalam sel kita, dan itu sangat ilmiah kalau Rasulullah menyatakan kita kemudian dipanjangkan umurnya itu. Nah, kalau soal rezeki sudah tentu, kalau kita bertamu maka kita akan mendapatkan semacam sambutan yang luar biasa. Apalagi di Pulau Madura ini yang terkenal sangat religius, sangat agamis, masyarakatnya itu sangat menghormati tamu, pemirsa sekalian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamu. Jadi masyarakat Madura yang agamis ini sangat memuliakan tamu. Dan otomatis ketika memuliakan tamu itu tidak hanya sekedar memuliakan, pemirsa sekalian, artinya menyambut dengan senyuman, dengan ramah, tetapi juga menghidangkan makanan maupun minuman yang itu memang sangat luar biasa di sini ya. Itu sudah rezeki itu, belum lagi yang lain, artinya secara material rezeki di sini, pemirsa sekalian. Nah, nanti saya akan buat video lagi, pemirsa sekalian, di Pamekasan nanti, pemirsa sekalian. Kita menuju ke rumah sahabat saya, Dr. Haji Saiful Arifin SEMSI. Beliau adalah keponakan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Dr. Mahfud MD, yang berada di Kota Pamekasan, pemirsa sekalian. Kita sekarang sedang menuju ke sana. Namun nanti insya Allah kita berhenti dulu atau bagaimana ya, jamak takhir, karena ini menuju waktu maghrib, menjelang waktu maghrib ya, khana waktul maghrib. Dan cahaya sudah mulai meredup, pemirsa sekalian, karena menjelang maghrib matahari mulai terbenam, dan mudah-mudahan cuaca cerah terus sampai nanti, alhamdulillah, pemirsa sekalian. Dan pemirsa sekalian, kita mengetahui bahwa beberapa bulan terakhir ini tidak hanya Indonesia namun juga dunia itu direpotkan, disibukkan mau tidak mau kita dengan adanya pandemi dari virus corona atau COVID-19 yang asal muasalnya itu berasal dari kota Wuhan, Cina atau Tiongkok, yang mana saat ini secara umum alhamdulillah di Indonesia khususnya, pemirsa sekalian, termasuk di Pulau Madura ini sudah relatif normal begitu. Bahkan saya secara pribadi lebih suka menyebutnya normal, bukan lagi new normal ya. Artinya ya normal begitu. Aktivitas keagamaan, kemudian juga keseharian sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun belum 100% ya seperti sebelumnya, tapi sudah alhamdulillah. Segala sesuatu harus diambil hikmah positif ya dari kejadian yang ada. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sesuatu itu pasti ada hikmah, ada manfaat, ada faidah di balik itu semua, pemirsa sekalian. Kita harus positive thinking. Tidak hanya kepada, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk kepada sesama hamba dalam hubungan horizontal, hubungan habluminan nas, muamalah ma'al makhluk. Kita juga harus selalu positive thinking apapun keadaannya. Memang dunia ini kan ya ada suka ada duka, pemirsa sekalian. Tidak ada suka terus, tidak ada duka terus, pasti bergantian begitu ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah, pemirsa sekalian, Alam Nasroh itu, bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu diulang 2 kali. Jadi Alam nasrah laka sodrak wa wada'na angka wizrak alladhi angqadha dhahrak, ya, sudah diringankan beban yang ada di pundak kita ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ditegaskan lagi oleh Allah di situ dengan kata inna ya di situ. Jadi sesungguhnya, jadi sak temene kalau bahasa Jawa itu setuhune, artinya ini
suatu hal yang sifatnya penegasan. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada suka yang abadi, tidak ada duka yang abadi, pemirsa sekalian. Nanti baru di akhirat itu ada duka abadi, itu neraka, naudzubillahi min dzalik, ya. Sedangkan suka kemudian bahagia yang sifatnya abadan, forever, selamanya, itu nanti di akhirat, di surga. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya doakan yang menonton video ini, semuanya ahli surga ya. Amin amin ya robbal alamin. Apapun suku bangsa Anda, terutama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Berkumpul kembali dengan keluarga sebagaimana berkumpulnya di dunia, termasuk bertemu dengan sahabat-sahabat. Dan pemirsa sekalian, dapat Anda saksikan di pemandangan luar, ini adalah hutan ya, forest. Ini hutan jati, pemirsa sekalian, yang kami masih berada di wilayah Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Luar biasa. Indonesia ini memang negara yang sangat luas, pemirsa sekalian ya. Kalau dalam nyanyian itu kan begini itu, artinya membentang dari Aceh sampai dengan Papua atau Irian Jaya ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Apa itu? Menjunjung tanah airku Indonesia. Ada lagi juga itu di iklan itu. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu dari barat ke timur. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari utara ke selatan. Indonesia tanah airku. Maaf, ini bukan promosi, saya hanya nirukan pemirsa sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Indomie seleraku. Nah, ini saya juga tidak dibayar Indomie ini, pemirsa sekalian. Artinya ini hanya sekedar intermezzo. Dan dapat Anda saksikan banyak pohon kelapa di sini. Luar biasa, pemirsa sekalian. Pohon kelapa ini sebagaimana pemirsa ketahui, semuanya bermanfaat. Mulai dari batang, daun, buahnya, bahkan isi dalam kelapa itu, batoknya, kemudian degannya, airnya, semuanya bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil filosofi dari pohon kelapa ini, pemirsa sekalian. Semuanya bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'hum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya di luar kita. Jadi pengorbanan itulah sesungguhnya manusia yang paling baik ya. Khairun nas, paling baik di sana ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi makhluk Allah yang paling baik karena bermanfaat bagi yang lain itu. Termasuk di dalam Al-Quran kan juga dijelaskan itu bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ya, umatnya Rasulullah Muhammad ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, pemirsa sekalian, dan selalu mengingatkan sahabat-sahabat kita agar bertingkah baik dan mencegah berbuat yang tidak baik. Waktu sudah mulai maghrib, adzan sudah berkumandang. Saya akhiri sedikit yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.